Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks laporan hasil observasi, di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Pertemuan kedua sudah kita pelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dia terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Informatif maksudnya di sini bahwa teks laporan hasil observasi dia harus memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Jelas informasi di sini informasi yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan daripada pembaca tersebut. Misalkan kita bahas tentang COVID, maka kita harus memberikan informasi tentang COVID tersebut kepada pembaca, mulai dari pengertian, ciri-ciri, pembagian-pembagiannya, atau pengklasifikasiannya. Selanjutnya, komunikatif. Dia bersifat komunikatif. Komunikatif artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Itu komunikatif. Dan objektif. Objektif artinya harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang hal yang benar-benar terjadi. Itu objektif ya. B. Objek yang dibahas adalah objek tunggal. Jadi, objek yang kita bahas di dalam teks laporan hasil observasi tidak boleh lebih dari satu. Jadi ketika kita membahas tentang COVID, maka COVID saja. Tidak boleh kita masukkan di dalamnya lagi tentang malaria, atau diabetes dan lain sebagainya. Jadi dia berfokus pada satu titik, satu objek. Itu teks laporan hasil observasi. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi, ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, karena dia berupa penelitian, maka kita harus tulis dengan selengkap-lengkapnya atau sesempurna mungkin, agar teks kita tersebut dapat diterima oleh pembaca atau lembaga tertentu untuk dijadikan sebuah rujukan dalam pengambilan suatu keputusan. D. Ditulis berdasarkan fakta. Jadi ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menulis apa adanya sesuai dengan pengamatan atau penelitian yang telah kita lakukan. Tidak boleh kita lebih-lebihkan atau kita kurangi. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Maksudnya bahwa teks laporan hasil observasi yang kita buat itu merupakan hasil penelitian yang kita belum lama buat, ya, yang terbaru. Jangan kita buat penelitian atau pengamatannya tahun lalu, tahun sekarang baru kita buat teks laporan hasil observasinya. Itu tidak bisa ya. Jadi dia harus penelitian terkini. Ketika kita sudah membuat pengamatan atau penelitian, sesegera mungkin kita buat teks laporan hasil observasinya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan pemihakan yang menyimpang. Di sini maksudnya bahwa ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, tidak boleh ada keberpihakan terhadap suatu oknum atau suatu lembaga instansi
Jangan karena mungkin ada hubungan keluarga atau kita diiming-imingi sesuatu, ya lalu kita berat sebelah ya dalam menulis teks laporan hasil observasi. Jadi tidak seperti itu. Kita harus netral di sini maksudnya. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas. Di sini ketika kita melakukan pengklasifikasian dari suatu objek, maka dia harus berjenjang dari yang paling besar, yang paling umum ke hal yang paling khusus, ya. Seperti itu. Baik, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang terdapat pada buku pelajaran, yaitu kegiatan 2, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Jadi, ketika kita menyusun sebuah ringkasan, kita harus menentukan dulu ide pokok atau pokok-pokok pikiran atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok ini dia terdapat dalam kalimat utama sebuah paragraf. Paragraf itu kan terdiri atas 2 kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide pokok atau yang menjadi inti dalam sebuah paragraf, ya. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama, atau kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Seperti itu. Untuk mencari kalimat utama, itu kita cukup saja mengkaji kalimat pertama, kalimat terakhir, dan kalimat yang berada di tengah. Karena kalimat utama itu dia berada di awal, di akhir, dan di tengah. Tapi pada umumnya itu kalimat utama itu berada di awal dan akhir. Kalau di tengah itu sangat jarang, ya. Sekarang coba kita lihat untuk paragraf pertama. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini. Jadi kalau kita simak di sini, kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama, ya. Kenapa? Karena kalimat kedua dan kalimat ketiga dia menjelaskan tentang kalimat pertama, yaitu tentang wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia. Di sini kan, ya, coba perhatikan, UNESCO menetapkan bahwa wayang itu merupakan warisan mahakarya dunia yang merupakan milik Indonesia. Dia menjelaskan tentang kalimat utama, kalimat pertama. Begitu juga part ketiga, ya, dia menjelaskan tentang pembagian-pembagian wayang tersebut. Lihat lagi di paragraf kedua. Di sini wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis, dilihat dari umur dan gaya. Ya, kemudian kalimat kedua dia menjelaskan tentang kalimat pertama. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, begitu pula kalimat ketiga dan kalimat keempat.
Sekarang coba kita lihat langsung di ringkasannya sini ya. Ringkasan, bandingkanlah hasil ringkasan yang kamu buat dengan contoh ringkasan teks wayang berikut. Ini sebagai contoh aja yang kita ambil. Untuk paragraf pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Tadi sudah tepat ya. Untuk yang kedua, kalimat kedua berarti dia paragraf kedua ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Ya, yang tadi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi ya. Ini. Begitu juga yang ketiga. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang wong ini ya. Jadi dia juga berada di kalimat pertama atau awal. Kalimat utamanya ya, berada di awal kalimat. Sekarang coba kita lihat untuk paragraf terakhir. Di sini semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Kita lihat di paragraf sini, paragraf terakhir, dia terletak di terakhir ya. Dengan kata lain, wayang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Jadi untuk kalimat utamanya itu dia terletak di bagian terakhir ya, kalimat terakhir. Untuk kita bisa membedakan kalimat terakhir merupakan kalimat utama atau bukan, itu biasanya kalimat utama yang berada di terakhir itu dia merupakan kalimat yang menyimpulkan, biasa ditandai dengan kata lain. Jadi dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika ada kata-kata itu, maka otomatis untuk kalimat terakhir merupakan kalimat utama. Jadi untuk menentukan gagasan pokok, kita cari dulu kalimat utama ya. Setelah itu baru kita tentukan gagasan pokoknya. Dan kemudian kita sambung ya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Sekarang coba kalian buat tugas ya, ada tugas 2, membuat ringkasan ya, ringkasan tentang teks di topeng Museum Angkut ini. Sekarang kalian tentukan dulu gagasan pokoknya ya, dia terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir atau bahkan di tengah. Tugasnya ya, ini saja, tentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Setelah itu kalian gabungkan gagasan-gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf atau kalian ringkas untuk 3. Jadi untuk merangkai gagasan-gagasan pokok ini kalian bisa menggunakan konjungsi ya, konjungsi kata hubung yang, sehingga, merupakan, dan, atau, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.
for you. Come along and